Kenalkan, nama saya Uswatul Hasanah. UKM saya kerajinan di bidang enceng gondok. Nama dari usaha kami yaitu Iboni Craft. Usaha saya ini berdiri sejak tahun 2018. Alasan saya menekuni bidang enceng gondok ini karena saya memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar desa saya, khususnya yaitu berupa gulma yang ada di Rawapening, yaitu enceng gondok, dan di situ kami memanfaatkan untuk para petani enceng gondok itu sendiri dan juga ibu-ibu masyarakat di sekitar sini kami berdayakan untuk menjadi pengrajin enceng gondok agar menambah nilai dan menambah penghasilan mereka. Iboni Craft itu sendiri muncul yaitu dengan tujuan yaitu Iboni Craft, aslinya Iboni. Nah, Iboni itu ini loh, produk saya ini dari Rawaboni, maka saya namakan Iboni gitu. Pertama kali merintis, saya memperkenalkan produk kami melalui WA, Instagram, melalui Facebook juga, dan juga pernah di marketplace juga pernah. Proses dari kerajinan enceng gondok itu yang mulanya kita para petani mengambil enceng gondok dari Rawapening, kemudian dibawa pulang di rumah itu dijemur. Nah, kami dari pengrajin itu membeli enceng gondok yang sudah kering dari para petani enceng gondok tersebut. Untuk pembuatannya kita memilih enceng gondok kering itu yang sudah benar-benar kering, berkualitas bagus. Setelah itu kita pilih-pilih mana enceng gondok yang termasuk agak besar, yang besar, untuk menentukan produk yang mau kita buat. Kita pilah-pilah. Kalau enceng gondok yang besar itu untuk produk enceng gondok yang gede. Nah, untuk yang kecil-kecil kita pilih enceng gondok yang kecil. Setelah itu kita sudah memilih, kita siapkan peralatannya juga, dan juga cetakan yang akan kita buat. Terus kita anyam. Setelah anyaman menjadi produk jadi, maka setelah itu akan kita finishing dengan bantuan sinar matahari. Jadi kendalanya jangan pas hujan, jadi pas matahari terik itu kita lakukan finishing dengan bahan-bahan yang sudah sering kita pakai, yaitu H2O2, pakai Mowilex juga untuk anti jamur. Produk yang kami hasilkan itu berbagai macam. Yang utama kami dari awal itu awalnya kami membuat lembaran bahan baku setengah jadi. Nah, itu yang produk unggulan kami, karena di Kabupaten Semarang yang ada lembaran enceng gondok itu cuma di Iboni Craft ini. Terus produk yang lain kami juga membuat seperti tempat tisu, ada tempat sampah, pot dari aneka ukuran kecil sampai besar, terus tempat hampers itu, tempat parcel, ada box,
ada placemat dari diameter paling kecil sampai diameter gede, sampai menjadi tikar juga, dan aneka tas kami juga membuatnya. Untuk ciri khas yang ada di kami ini aja, lembaran itu kami itu merupakan produk unggulan kami, karena itu dari UKM yang lain di sekitar Rawapening yang ada cuma di sini. Tuh, untuk produk yang lain semua kita juga membuat sama. Kesulitannya yaitu di pemasaran, terutama di digital marketingnya. Itu yang masih kami merasa kekurangan, karena belum ada penerusnya generasi muda yang pintar IT untuk pemasaran secara online. Harapan kami yaitu kami ingin membesarkan UKM Ibonikraf ini menjadi ikon di Desa Rawaboni ini, bisa tujuan untuk wisata edukasi. Juga kami ingin mempromosikan ke wilayah yang lebih luas tingkat nasional untuk memasarkan produk-produk dari desa kami. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulis, usahanya telur asin AA ini. Sejak kapan Ibu menjalankan usaha telur asin AA ini? Sejak 2013. Kenapa bisa tercetus nama telur asin AA Ibu? Awalnya itu gimana? Untuk AA itu mengambil nama anak saya ya. Bisa diceritakan bagaimana proses pembuatan telur dari awal sampai akhirnya? Untuk proses pembuatan, yang pertama itu cuci telur sampai bersih. Yang kedua, siapkan adonan dari batu bata, garam, dan diberi air. Yang ketiga, rendam telur dengan adonan satu persatu. Kemudian lama perendaman 10-14 hari. Kemudian dibongkar telur, cuci lagi sampai bersih. Kemudian telur disortir satu persatu dengan disentri. Kemudian dikukus kurang lebih 5 jam untuk expired 2 minggu. Kemudian telur asin matang siap untuk dikemas. Nah, untuk promosi telur itu pertama kali menjual kan belum ada yang tahu ya Ibu. Nah, Iya. awalnya itu gimana cara mempromosikan? Dari mulut awal-awalnya. Dari mulut. Nah, untuk telur bebeknya sendiri itu dari hewan ternak sendiri atau Iya. ambil yang lain? Karena sama kulaan enggak, karena itu baru mencukupi sepertiganya. Kemudian yang berbeda masih kulaan. Harapan Ibu untuk usaha Ibu ini ke depannya itu gimana? Ya harapannya bisa berkembang, bisa membuat lebih banyak lagi memproduksinya.